Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Malam hari ini Tuhan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Biarlah kami memuji dan menyembah Tuhan dengan roh kami, dengan kesungguhan hati kami Tuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Ku
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, kami memuji Tuhan. Haleluya, kami meninggikan nama-Mu. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami makasih Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Engkau sangat baik Tuhan. Kami sungguh percaya kepada-Mu, kami percaya pertolongan-Mu ajaib, kuasa-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Kau berikan pertolongan bagi setiap kami. Haleluya Yesus, haleluya, jamahlah setiap kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja saat kami menyembah-Mu. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Jamahlah setiap hati kami. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, ini seluruh hidup kami Tuhan. Kami hanya berserah, kami berserah hanya kepada-Mu. Kami hanya berharap kepada
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah meragukan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Setiap waktu di dalam hidup kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kaulah Allah selama-lamanya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari sama-sama kita katakan. Tiada pernah ku ragukan, amin, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, walau 1000 rebah, Kau tetaplah yang menolong kami. Haleluya.
hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita mau katakan kepada Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, namamu besar dan layak dipuji. Kami mengakui bahwa Engkau besar di tengah-tengah kami. Engkau besar atas setiap persoalan kami. Engkau besar atas setiap pergumulan kami. Engkau adalah Allah kami, Allah yang memegang tangan kanan kami. Walau 1000 orang rebah di kiri, 10.000 di kanan, tetapi kami tahu bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami. Malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah secara pribadi atas setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu membangkitkan semangat di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapapun kita yang hadir pada malam hari ini, kita percaya firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, Tuhan mengatakan aku hadir bersama-sama dengan mereka. Katakan amin. Saya rindu setiap anak-anak muda yang datang pada malam hari ini juga mengalami Tuhan, tidak hanya sekedar datang beribadah, tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi biarlah kita datang penuh dengan kerinduan. Bapak Ibu, tadi pujian tadi mengatakan walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di sisi kananku, takkan ku goyah sebab Yesus besertaku. Tahun ini orang-orang banyak mengatakan kondisi kita akan semakin sulit, pekerjaan semakin sulit, terjadi krisis ekonomi, bahkan yang sekolah-sekolah pasti akan mengalami dampaknya, orang yang bekerja mengalami dampaknya. Semua orang termasuk kita orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan mengalami yang namanya kesulitan demi kesulitan selama kita masih ada di dunia ini. Tetapi satu firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu selalu memberi kita kemenangan. Tuhan pasti kasih kita terobosan. Katakan amin. Siapa yang malam ini rindu mengalami terobosan bersama dengan Tuhan, terobosan di dalam pekerjaan, terobosan di dalam hubungan, terobosan di dalam pelayanan, terobosan di dalam studi, terobosan demi terobosan mengalir dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, malam ini menjadi momentum di mana kita mengalami Tuhan. Jika tahun-tahun sebelumnya kita dapat melewati, saya percaya tahun 2024 kita juga bisa melewati bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. 2 Samuel pasal ke-5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan, serangan orang Filistin dipatahkan Daud. Orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel. Lalu majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Mendengar hal itu, Daud pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin datang dan berpencar di lembah Refaim, Daud meminta petunjuk kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Firman Tuhan kepada Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Lalu Daud tiba di Baal Perasim dan Daud mengalahkan mereka di sana. Ia berkata, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air yang menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhala-berhala mereka di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkutnya. Ketika orang Filistin maju lagi berpencar di lembah Refaim, Daud meminta petunjuk kepada Tuhan dan ia berfirman, janganlah maju, tetapi bergeraklah melingkar sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari arah pohon-pohon murbei. Bila engkau mendengar derap langkah di puncak pohon-pohon murbei itu, engkau harus bertindak, sebab pada saat itu Tuhan keluar berperang di depanmu untuk mengalahkan tentara Filistin. Daud melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan ia mengalahkan orang Filistin mulai dari Gebah sampai dengan Geser. Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini itu berbicara tentang peperangan Daud. Pasal 5 menceritakan bahwa Daud ini diangkat menjadi raja atas seluruh Israel. Alkitab mencatat Daud berumur 30 tahun waktu menjadi raja dan ia memerintah selama 40 tahun. Kalau kita tadi membaca dari ayat 17 sampai ayat 25, Alkitab mencatat orang Filistin ini mendengar kabar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel. Firman Tuhan mengatakan lalu majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Bayangkan, Daud ini diserbu dari segala penjuru. Dia baru saja dilantik menjadi raja. Ketika dia sedang ada di puncak promosi, berada di puncak di mana Tuhan mengangkat dia menjadi raja, datanglah peperangan di dalam kehidupannya. Orang Filistin mengepung Daud.
Dan dikatakan di sana Daud melawan orang-orang Filistin ini. Singkat cerita, Daud berperang melawan mereka dan dia mengalahkan orang Filistin itu. Dikatakan di ayat 20b, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Bapak Ibu, Daud ini mengalami yang namanya peperangan di dalam kehidupannya. Siapa di sini yang gak pernah mengalami peperangan di dalam kehidupan kita? Pasti setiap kita, meskipun kita masih muda, ataupun kita sudah mulai di usia senior, pasti kita akan menjumpai yang namanya peperangan di dalam hidup kita. Peperangan itu berbicara tentang masalah. Peperangan itu berbicara tentang pergumulan. Peperangan itu berbicara tentang tantangan yang everyday kita harus hadapi. Kita harus menghadapi kenyataan. Kita harus menghadapi yang namanya peperangan. Apalagi saat kita diangkat oleh Tuhan. Nah, di situ terjadi yang namanya persoalan. Di situ terjadi yang namanya tantangan di dalam kehidupan. Namun menariknya, diceritakan di sini, Daud ini mengalami kemenangan. Sekalipun dia dikepung sedemikian rupa oleh orang Filistin, dia mengalami kemenangan. Sehingga dikatakan di ayat 20, Daud mengatakan, Tuhan menerobos musuhku seperti air menerobos. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih caranya mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Bagaimana cara mengalami kemenangan sekalipun kita masih muda, kita masih sekolah, kita mengalami kemenangan di dalam diri kita. Ketika kita ikut Tuhan, kita bukan menjadi anak-anak yang biasa-biasa saja. Kita bukan menjadi anak muda yang biasa-biasa saja, tetapi melalui kehidupan kita, orang-orang itu melihat bahwa hidup kita ini mengalami kemenangan. Ketika kita bekerja, mungkin kita mengalami yang namanya peperangan di dalam dunia kerja. Tetapi bagaimana caranya kita bisa mengalami terobosan, bagaimana kita mengalami kemenangan di dalam dunia kerja yang sedang kita hadapi. Ketika kita berumah tangga, ketika kita menjadi seorang ayah, ketika kita menjadi seorang ibu, ketika kita menjadi orang tua bagi anak-anak, bagaimana kita mengalami terobosan di dalam mendidik anak, bagaimana kita mengalami kemenangan ketika kita mendidik anak itu gak mudah. Kalau kita gak pakai hikmat Tuhan, kalau kita gak pakai strateginya Tuhan, kita bisa salah mendidik. Tetapi malam ini yuk sama-sama belajar bagaimana caranya mengalami terobosan, bagaimana caranya mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Anak-anak muda, yuk kakak menghimbau sekalipun kita masih muda, biarlah kita sama seperti Timotius. Banyak orang-orang di generasimu melihat ada Yesus yang memberi kemenangan di dalam setiap hal yang sedang Anda tekuni. Apa yang dapat kita pelajari Daud? Kita membaca ayat yang ke-19. Dikatakan, Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Firman Tuhan kepada Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Bagaimana sih caranya mengalami kemenangan di dalam Tuhan? Bagaimana caranya mengalami terobosan di dalam Tuhan? Kuncinya satu, Daud ngajarin satu di dalam hidup kita pada malam hari ini. Bertanya kepada Tuhan. Sepanjang hari ini Bapak Ibu, sudahkah kita datang sama Tuhan? Kita tanya apa yang harus kita lakukan? Atau kita sepanjang hari ini sudah lupa bahwa kita harus datang sama Tuhan? Siapa yang gak tahu Daud? Kalau kita melihat setiap catatan di dalam Alkitab, hampir di setiap peperangan, Daud ini mengalami kemenangan. Gak pernah itu diceritakan Daud mengalami kekalahan. Ada, tetapi gak seberapa banyak ketika dia mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tetapi menariknya, sekalipun Daud ini punya pengalaman mengalami kemenangan, dia mengalami kemenangan demi kemenangan ketika dia berperang. Di ayat 19 dikatakan ia memutuskan untuk tanya sama Tuhan. Anak-anak yang sekolah, Vanessa, Flo, Cika, ketika kalian sekolah sama Tuhan, sudah tanya enggak sama Tuhan,
Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau di dalam studiku? Apa sih yang menjadi rencana Tuhan untuk masa depanku? Apa sih tujuan aku ditempatkan di sekolahku? Pernah tanya sama Tuhan? Ketika kita pengen hidup kita jadi berkat, kuncinya satu, datang sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kalian. Yang pertama, Daud ini tanya tentang petunjuk Tuhan. Alkitab mencatat sebanyak 2 kali ia bertanya sama Tuhan. Ayat 23 dikatakan Daud meminta petunjuk kepada Tuhan dan ia berfirman, jangan maju tetapi bergerak melingkar sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari arah pohon murbe. Alkitab mencatat sebanyak 2 kali Daud ini tanya sama Tuhan. Dan menariknya ketika Daud tanya sama Tuhan, Tuhan itu kasih jawaban yang berbeda. Kalau di ayat yang ke-19 ketika Daud tanya, Tuhan apakah aku harus maju? Tuhan ngomong sama Daud, maju, aku akan menyerahkan Filistin kepadamu. Ketika kedua kalinya Daud bertanya sama Tuhan, jawaban Tuhan gak sama. Jawaban Tuhan berkata, jangan maju, tetapi bentuklah lingkaran. Bentuk melingkar sampai ke belakang musuh-musuh itu. Alkitab mencatat Daud datang sebanyak 2 kali kepada Tuhan. Tidak berbicara seberapa banyak dia datang kepada Tuhan, tetapi berbicara seberapa Daud ini yakin sama Tuhan. Coba bayangkan kalau Daud ini gak tanya sama Tuhan, belum tentu dia mengalami kemenangan. Bapak Ibu, peperangan harus dihadapi. Ketika kita di tahun ini menghadapi peperangan yang baru, kita nggak bisa pakai strategi yang baru. Kita nggak bisa memakai strategi lama kita. Kita nggak bisa pakai cara lama kita untuk menghadapi peperangan hari ini. Lihat Daud, ketika dia mengalami peperangan, dia nggak pakai tuh cara yang lama. Dia nggak pakai tuh pengalaman-pengalaman dia, bagaimana dia berperang, bagaimana dia mengangkat senjata, bagaimana dia mengatur sedemikian pasukan untuk mengalahkan musuh. Enggak. Daud itu tanya sama Tuhan, hari-hari ini ketika Anda mengalami persoalan, Anda mengalami pergumulan, menghadapi tantangan di dalam rumah tangga, di dalam studi, pelayanan, apapun, whatever, tanya sama Tuhan. Peperangan baru dihadapi dengan cara yang baru, dihadapi dengan strategi yang baru, dihadapi dengan hikmat yang baru. Kalau hari-hari ini anak sekolah menghadapi ujian-ujian baru di dalam sekolah, soal-soal yang baru, gak bisa dihadapi dengan cara yang lama, harus dihadapi dengan cara yang baru. Kuncinya adalah tanya sama Tuhan. Ada kalanya nanti ketika kita tanya sama Tuhan tentang pekerjaan kita, tentang rumah tangga kita kah, tentang pelayanan kita kah, Tuhan mungkin akan berkata maju. Tapi ada kalanya Tuhan ngomong mundur. Tuhan kasih strategi yang baru. Hari-hari ini ketika Anda mengalami berbagai macam hal di dalam kehidupan Anda, tanya sama Tuhan. Tuhan pasti kasih jawaban, Tuhan pasti kasih strategi, Tuhan pasti kasih hikmat, Tuhan pasti kasih cara yang baru. Tuhan gak mungkin kehilangan cara. Firman Tuhan mengatakan Dia adalah Allah yang membuka jalan untuk kita. Tuhan punya 1001 cara untuk memberi kita kemenangan. Tuhan punya 1001 cara yang kreatif untuk menolong kita. Kalau dulu ditolong, sekarang juga ditolong. Sekalipun caranya berbeda tetapi kemenangan itu tetap sama. Katakan amin. Sekalipun hari-hari ini Anda mengalami pergumulan, tanya sama Tuhan. Tanya strateginya, bagaimana caranya menghadapi. Apakah aku harus maju atau mundur ataukah menunggu? Tanya konfirmasi dari Tuhan. Yang pertama kunci dia mengalami kemenangan adalah Daud tanya sama Tuhan. Yang kedua, mengapa Daud mengalami kemenangan? Di ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Lalu Daud tiba di Baal Perasim dan Daud mengalahkan mereka di sana. Yang kedua, yang perlu kita taruh di dalam hati kita, Daud ini menghadapi peperangan
dia bukan orang yang lari dari masalah. Mungkin hari-hari ini Anda menghadapi persoalan, Anda bingung, Anda khawatir, Anda gelisah, bahkan Anda sedang takut. Jangan pernah lari dari masalah. Lari dari masalah itu akan menambah masalah. Tetapi ketika kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa melewati segala sesuatunya. Kemarin Senin ketika doa pagi saya menjelaskan kenapa kita kadang takut. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Takut miskin, takut gagal, takut ditolak, takut menghadapi kenyataan dan lain-lain sebagainya. Tetapi menariknya perkataan jangan takut itu dicatat 365 kali. Artinya apa? Di dalam 1 tahun Tuhan mengatakan kepada kita jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Daud tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Sekalipun dia dikepung oleh musuh, dia dikepung oleh persoalan, dia dikepung oleh masalah, dia tahu ada Allah yang memberi kemenangan. Hari ini mungkin Anda juga dikepung, ekonomi Anda tidak stabil, kesehatan Anda menurun, studi Anda mungkin berantakan, pekerjaan Anda sedang turun mungkin. Tetapi percayalah ketika Anda benar di hadapan Tuhan, hatimu benar, motivasimu benar, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti membuka jalan. Artinya apa? Terus hadapi peperangan Anda. Setiap hari, every day, itu adalah peperangan. Segala sesuatu itu tergantung kita. Mau kita menang, mau kita kalah, itu kuncinya di dalam diri kita. Daud memutuskan untuk menghadapi. Daud memutuskan untuk menghadapi orang Filistin dan Tuhan kasih kemenangan. Hari-hari ini yuk sama-sama belajar bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita ada Tuhan yang pegang kendali. Jangan pernah lari dari masalah. Lari dari masalah itu menambah masalah. Tetapi hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Hal yang ketiga, hal yang terakhir. Bagaimana cara mengalami kemenangan dari Tuhan? Di ayat yang ke-25 dikatakan, Daud melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan ia mengalahkan orang Filistin mulai dari Geba sampai dengan Geser. Hal yang ketiga adalah taat mendengar perintah Tuhan. Taat melakukan perintah Tuhan. Ketaatan adalah harga mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, semua tokoh di dalam Alkitab itu kalau kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, mereka mengalami kemenangan karena mereka taat sama Tuhan. Abraham mengalami kemenangan, janji Tuhan digenapi karena Abraham taat. Nuh selamat karena dia taat. Musa bisa membelah laut Tiberau karena dia taat sama Tuhan. Yosua bisa menghancurkan tembok Yeriko karena dia taat sama Tuhan. Daud mengalami kemenangan ketika di dalam peperangan, ketika dia taat kepada Tuhan. Masih ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat mengalami kemenangan. Karena apa? Taat sama Tuhan. Hari ini anak-anak muda, yuk belajar untuk taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan bilang dalam hidupmu, belajar untuk taat sama Tuhan. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Apa yang sedang Tuhan katakan di dalam kehidupan Anda, belajar untuk taat, belajar untuk meresponi firman Tuhan. Walaupun 1000 orang rebah di sisi kiri dan 10.000 orang di sebelah kanan, tetapi kita gak pernah rebah karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang memberi kemenangan di dalam kehidupan kami. Engkau memberi kemenangan di dalam pekerjaan kami, Engkau memberi kemenangan di dalam pelayanan kami, Engkau memberi kemenangan di dalam studi kami. Apapun masalah kami, apapun tantangan kami tahu Tuhan selalu kasih cara untuk kami menang menghadapi persoalan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku,
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Mari sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi, kami tahu bahwa Tuhan memelihara kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan memegang tangan kanan kami yang memberi kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami, menyembuhkan sakit kami. Terima kasih. Haleluya. Mungkin ada di antara kita hari-hari ini mengalami pergumulan, mengalami tantangan, menghadapi masalah-masalah baru di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi pelajar, mungkin kita menghadapi masalah di dalam sekolah kita. Ketika kita berada di dunia kerja, kita mengalami masalah di tempat pekerjaan kita. Kita mungkin juga mengalami masalah di dalam rumah tangga kita. Kita mengalami masalah di dalam pelayanan kita. Ingat, pada hari ini Tuhan pengen kasih kita kemenangan. Kuncinya ada 3. Sama-sama datang sama Tuhan. Yang kedua, hadapi peperanganmu. Dan yang ketiga, belajar taat sama Tuhan. Apapun peperangan kita, ketika kita mau bersandar sama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kehidupan kita. Pada malam hari ini yuk sama-sama datang sama Tuhan. Membawa setiap doa kita, membawa pergumulan kita, membawa hidup kita kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau adalah Allah yang menilik kami, Tuhan yang melihat keadaan kami. Kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Ada 1001 cara yang Tuhan lakukan untuk menolong kami dan memberi kami kemenangan. Apapun persoalan kami, apapun sakit penyakit kami, apapun pergumulan kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau belajar taat, kami mau belajar dengar suara Tuhan. Kami mau belajar mendengar apa yang perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada kemenangan. Ajari kami Tuhan untuk melekat sama Tuhan. Terima kasih untuk firman pada malam hari ini. Kami tahu ada di antara kami yang mengalami pergumulan dan masalah. Kami percaya pada malam hari ini Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memelihara kami, dan Tuhan tak beri kami kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan,
Tuhan memberkati ibadah kami, Tuhan memberkati setiap kami, bahkan kami yang mendengarkan diberkati juga oleh Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, berkati setiap kami yang melayani Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami. Jika sebentar kami akan berpisah, kami percaya berkat-berkat Tuhan itu turun atas setiap kehidupan kami. Tuhan menjagai langkah kami, Tuhan menjagai kami dari segala kecelakaan. Malaikat Tuhan, Tuhan perintahkan untuk meluruskan jalan-jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengakhiri doa malam kami pada malam hari ini, tapi kami percaya Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Bila berkat kasih karunia Tuhan mengalir dalam kehidupan kami di tempat ini, apapun yang menjadi persoalan kami percaya Tuhan yang mengambil alih. Di dalam nama Yesus kami menutup doa malam hari ini. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.